Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya sebagai asal perhati pemanasan numerik. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan keempat ya, mengenai pemrograman pada MATLAB. Sebelum dimulai, kalian simak dengan baik dan siapin MATLAB-nya sama modulnya ya, biar kalian mudah dalam mengerjakan dan memahami materi yang akan saya bahas. Baik, langsung saja. Kalian buka modulnya sama MATLAB-nya. Oke, yang pertama kalian buka dulu MATLAB-nya. Sebelum dimulai, kalian ada baiknya bersihkan dulu command history-nya dari history yang sudah ada kemarin. Jadi caranya cukup mudah. Kalian klik command history, klik panah ini, terus clear command history, terus yes. Nah, ini command window-nya udah bersih, command history juga bersih. Kalau udah seperti ini, langsung saja kita ke pembahasan ya. Oke, yang pertama, M-File. Mengandung kode komputer, memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Ada dua jenis M-File, yaitu script file dan function file. Script file itu tanpa argumen. Nilai yang kita tulis pada M-File tidak dapat kita tuliskan pada command window. Contoh, mencari ulas segitiga A sekian, T sekian. Oke, langsung saja biar kalian gak bingung. Buka MATLAB-nya. Jadi kan ini script file ya. Jadi script file itu yang mana? Script file itu yang ini. Jadi kalian disuruh buat script file dengan cara langsung saja klik new script. Oke, di sini udah muncul ya kolom script filenya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, ada script filenya, ada command window, ada history. Nah, langsung kita buka modulnya. Nah, script file ini, nah kita lihat contoh di sini mencari ulas segitiga. Jadi untuk latihan 7 ini kalian cukup menyalin yang ada tulisan contoh. Nah, langsung saja ini contoh yang pertama, mencari ulas segitiga. Nah, kalian tulis nih, yang kalian tulis cukup yang ininya saja, A sama dengan 10. Nah, langsung saja A sama dengan 10. Terus jangan lupa spasi, A sama spasi, terus spasi, lalu titik koma, spasi, T spasi sama dengan spasi 6, titik koma, enter, L besar sama dengan spasi sama dengan A kali T, ini jangan lupa spasi, A kali T bagi 2. Terus jika sudah, kalian lihat modulnya. Jika sudah dibuat seperti ini, save file tersebut dengan nama luas .m, kemudian kembali ke command window. Nah, jadi kalian save dengan nama save file-nya luas saja, jangan ada .m-nya. Langsung saja biar nggak bingung. Gimana cara nge-save script file ini? Kalian cukup Ctrl S, lalu sebelum di save kalian buat dulu folder script filenya. Untuk foldernya bebas mau di mana, cuman kalau saya di D. Nah, sebelum itu kalian buat dulu foldernya. Kalau saya nama foldernya script file bab script bab 4. Nah, udah gini enter. Nah, lalu kalian save-nya di dalam folder ini. Nah, sebentar. Iya, udah terbuka. Nah, nama save filenya luas. Nah, cukup luas ya, jadi nggak perlu ada ini mana tadi titik M ini, jadi cukup luas saja, lalu save. Nah, dibuka modulnya. Nah, kemudian kembali ke command window, lalu ketik luas. Nah, sebelum kalian ketik luas di sini, kalian posisikan folder yang tadi ada di sini, biar kebaca sama si command window, si script filenya ini. Kalau kalian nggak munculkan di sini, nggak akan muncul gitu, error. Nah, gimana cara memunculkannya? Kalian klik ini, klik ini, klik yang ini ya, hijau ini, lalu cari folder yang tadi kan saya simpan di D, cari nama foldernya script 4. Nah, ini select folder. Nah, udah seperti ini.
ada yang kita save tadi kan ya, di luas M. Nah, setelah udah posisi seperti ini, baru kalian ketik di command window-nya luas, enter. Nah, maka muncullah L-nya 30 luasnya. Cek ke modulnya betul atau tidak. Nah, betul ya. Kalau udah betul, lanjut. Nah, kalau udah seperti ini, udah diamkan. Lanjut ke selanjutnya, function file. Kita dapat menuliskan argumen sendiri. Untuk memulainya, kita harus menuliskan kata function di awal program. Contoh, nah, biar nggak bingung, langsung saja kita coba. Nah, di sini kalian bikin di script file lagi, bikin functionnya di script file. Gimana cara buatnya? Yang tadi diamkan, lalu kalian klik tambah. Nah, kalian buat baru di sini. Jadi ini jangan dihapus ya, yang sebelumnya. Buat di sini. Nah, kita lihat. Nah, contoh mencari kecepatan. Nah, ini nggak perlu disalin ya. Jadi yang disalin tuh ininya. Nah, kayak tadi kan, ini contoh. Nah, ininya mah nggak usah. Ininya aja langsung. Nah, langsung saja kalian ikuti dengan function kecepatan sama dengan Nah, kalian langsung tulis seperti itu. Function kecepatan sama dengan catch, enter, terus persen catch, kurung buka kurung tutup, enter lagi, persen input titik 2 spasi tertera pada komen window. Oke, lanjut, spasi lagi, persen output, enter, persen lagi, P sama dengan kecepatan spasi kurung buka meter per second. Ini satuannya ya maksudnya. Udah gini, enter, lalu S sama dengan input kurung buka aksen jarak spasi kurung buka M kurung tutup spasi titik 2, terus kayak gini ya. Jadi tadi habis M kurung tutup, nggak perlu spasi, titik 2 aksen kurung tutup titik koma, enter, lalu ke T sama dengan input kurung buka aksen waktu spasi kurung buka S kurung tutup titik 2 aksen kurung tutup titik koma, enter. Di situ display ya artinya. Jadi maksudnya ditampilkannya apa sih nanti di command window. Nah, di sini jadi di kurung buka aksen kecepatan kurung spasi kurung buka M per S kurung tutup titik 2 aksen kurung tutup titik koma, enter, dis kurung buka S per T kurung tutup. Oke. Nah, misalnya ini udah sama kayak yang di modul ya, kalian ikuti ini. Kalian cek ulang ya, jangan sampai ada yang salah. Misalnya kalian di modul apa? Udah seperti di modul bingung atau salah, coba kalian lihat saja yang dari saya rekam ini. Karena ini saya udah coba dan muncul hasilnya. Udah seperti ini, lalu kita lihat lagi modulnya. Nah, save dengan nama file catch. Nah, lalu panggil di command window. Nah, ini juga sama, save-nya catch ya, jangan pakai titik M. Oke, langsung saja kita save dengan posisi seperti ini, lalu Ctrl S. Nah, ini udah di dalam folder tadi ya, tuh catch. Nah, nama filenya catch, save. Oke, kalau udah, langsung kita munculkan ya dengan ketik catch, enter. Nah, disuruh masukin jaraknya kan. Nah, kalian lihat modulnya, masukkan nilai jarak 100. Nah, masukin 100, enter. Waktunya berapa? Masukkan lama waktunya 20 ya, kita masukkan 20, enter. Maka kecepatannya didapat
5. Jadi sudah terbayangkan maksudnya apa sih script file ini. Jadi kayak apa ya istilahnya, program gitu. Jadi di sini ada rumus-rumusnya, di sini command itu tuh tinggal apa ya, intinya kalian input lalu outputnya apa gitu. Jadi itu maksudnya pada bab ini tuh. Oke, itu udah segitu ya, penjelasan untuk yang kecepatan tadi. Dilanjut ke selanjutnya, buka modulnya. Nah, input output, masukkan input. Untuk mengatur masukan secara interaktif dengan menggunakan perintah input. Perintah tersebut adalah variabel, yaitu tempat untuk menampung masukan yang diketikkan oleh keyboard. Keluaran atau output. Pada MATLAB, prosedur yang digunakan untuk keluaran adalah disp. Nah, betul kan? Jadi di sini nanti displaynya itu apa sih di output itu, munculnya apa gitu maksudnya. Oke, perintahnya bisa berupa konstanta, variabel maupun ekspresi. Nah, langsung contoh. Nah, biar nggak bingung, langsung saja kalian buat di script file-nya. Nah, ini kan tadi udah ya. Nah, kalian tambah, bikin function baru. Oke, langsung saja tulis, ikutin seperti di modul. Function selamat underscore datang sama dengan selamat. Oke, enter. Persen nama, persen lagi, dan lagi persen ya, persen name, lalu enter, lalu di kurung buka, halo selamat datang. Nah, sebenarnya ini untuk display itu bebas ya, mau huruf besar atau enggak. Yang penting ada aksen. Jadi aksen di sini apa sih tanda munculnya tuh apa ntar. Nah, ini ada aksen. Nah, jadi ntar munculnya ini doang nih. Aksen itu cuman sebagai tanda bahwa nanti di display itu, di command itu munculnya apa ya ini. Nah, udah gini, kurung tutup, enter, nama, spasi sama dengan input. Nah, di sini kalian nanti input nih, maksudnya input, kurung buka, aksen, nama, titik 2, aksen, koma, aksen. Nah, di sini harus tadi itu ya, jangan sampai ada kurang satu simbol, karena nanti nggak akan muncul gitu, atau error kalau kalian nggak lengkap simbolnya. Udah seperti ini, sama enter, name ya, name, spasi sama dengan input, spasi kurung buka, aksen, name, terus spasi titik 2. Oke, di sini nggak, terserah ya nih, ikuti saja kayak yang tadi, jadi nggak perlu spasi ya, karena tadi ini gini. Nah, gitu. Terus lanjut, terus aksen, oke, kurung tutup, titik koma, enter, lalu N untuk mengakhiri. Nah, cukup sekali N-nya. Udah seperti ini, kalian cek dulu ya seperti yang di modul udah sama atau belum, biar antisipasi gitu, biar nggak error nanti di command window-nya. Terus udah sama, langsung saja kita save nih, Ctrl save. Namanya apa? Ntar kita cek di modul. Nah, kita save-nya di sini bebas nih mau apa. Yang penting nanti kalian begitu kasih perintah di command window-nya sama gitu kayak nama save-annya. Langsung kita save ya. Selamat ya. Saya namainnya selamat. Oke, save saja langsung. Maka di sini kita ketik selamat. Nah, muncul halo selamat datang. Nama ketik saja nama kalian. Misalnya misalnya Paulus. Jangan, misalnya Jack Hammer. Nah, oke. Enter, name. Langsung masukin misalnya ini NIM kalian ya, masukkan saja ya, cuman ini misalkan nanti nama kalian, NIM juga NIM kalian, langsung enter. Nah, udah, jadi hasilnya cuman kayak gini ya. Nah, jadi untuk yang ini
function seperti ini ya kayak gini doang gitu hasilnya. Oke, sudah paham mungkin ya. Langsung lanjut ke selanjutnya, ke struktur pemrograman. Struktur pemrograman adalah program sederhana dari semua M-file dengan perintah secara berurutan. Dikerjakan baris demi baris, mulai dari baris paling atas sampai baris paling bawah. Program tersebut terdiri dari decision dan loops. Oke, ini tabel 4.1 operator pada MATLAB. Jadi kalian cukup perhatikan ya. Jadi operator kalau simbolnya seperti ini artinya seperti ini gitu keterangannya. Kalau ini tidak sama dengan ini berarti kurang dari atau lebih kecil dari. Ini seperti itu dan seterusnya. Lanjut ke selanjutnya, penggunaan if, else, and else if. Sebuah program seringkali harus dapat memilih pernyataan mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi logika. If kondisi, statement kurung buka ekspresi logika jika kondisi terpenuhi. Else statementnya apa, ekspresi logika jika kondisi tidak terpenuhi. And nah, contoh, nah biar kalian mengerti apa maksudnya ini sih. Nah, biasanya biar mudah mengerti ya langsung saja kita coba contohnya gitu. Oke, langsung saja tambah ya, tambah, kita ikuti seperti yang di modul. Function perbandingan bilangan sama dengan bil. Oke, enter. Kita salin seperti di modul, persen bil titik 2 bilangan yang akan dibandingkan, enter. Persen input titik 2, enter. Persen bil spasi n sama dengan spasi bilangan yang diinginkan, enter. Persen output spasi titik 2, enter. Spasi persen ditampilkan pada comment window, enter. Bil spasi sama dengan spasi input kurung buka aksen harga bilangan aksen enggak titik 2 aksen kurung tutup titik koma, enter. If spasi bil spasi lebih besar sama dengan spasi 0, enter. Dis kurung buka bilangan positif aksen kurung tutup, enter. LC bil lebih kecil sama dengan spasi, enter. Spasi 0 ya, terus enter. Dis kurung buka aksen bilangan negatif aksen kurung tutup, enter. N untuk mengakhiri. Oke, jika sudah kalian cek ulang ya, pokoknya functionnya tuh harus sesuai di modul. Misalnya di modul apa tidak sama kayak di modul ya, misalnya nah di sini nanti di modul kalian tuh ada yang sedikit keliru gitu atau sedikit salah. Jadi di sini ada nih, nanti di sini salah nih. Kalian kalau misalnya kalian udah mengikuti ini salah, kalian ikuti aja yang saya ini. Di sini tuh yang saya contohkan tuh yang benarnya ya. Nih. Jadi kalau kayak gini tuh pasti muncul ntar. Oke, saya cek dulu ya, udah sesuai atau tidak. Ini benar-benar. Oke, jika sudah, maka kita save ya. Kita save dengan nama bil. Oke, save. Lalu kita di sini bil masukkan di command window harga bilangan. Nah, kita masukkan coba. Nah, di sini bebas. Jadi di sini tuh kalian cuman menguji apa betul function yang kalian buat. Misalnya kalian masukkan 1,
Jadi kalau misalnya kalian masukkan 1, karena di atas 0 pasti gini nanti munculnya bilangan positif. Kalau kalian masukkan min 2 misalnya, nanti tulisannya bilangan negatif. Jadi si function ini kayak mengartikan gitu dari harga bilangan yang kita masukkan. Coba 3 ya. Nah tuh 3 tuh dia langsung baca bilangan positif. Kenapa? Karena kita sudah buat di functionnya bahwa bilangan input yang lebih besar dari 0 dia memunculkan atau displaynya bilangan positif. Untuk di sini kalian bebas nanti mau masukkan 3 atau min 1. Biar nggak bingung langsung saja ikut yang kayak saya aja lah, biar kalian yakin gitu. Oke. Dirasa sudah betul, langsung saja lanjut ya ke selanjutnya. Selanjutnya mana di sini? Oke, ini ya selanjutnya. Nah, lanjut ke penggunaan switch. Oke, ke script file lagi ya, tambahkan lagi. Oke, sama langsung saja salin ya. Oke, bentar, saya jelaskan dulu sedikit. Penggunaan switch merupakan struktur kontrol pemilihan alternatif di mana dapat dipilih salah satu pelaksanaan di antara sejumlah pernyataan atau sejumlah alternatif yang disajikan. Bentuk syaratnya sebagai berikut. Switch ekspresi case ekspresi 1 statement 1, case ekspresi 2 statement 2, bla bla bla, otherwise statement n. Nah ini tuh maksudnya apa? Jadi kayak misalnya gini, ini tuh case ekspresi 1 tuh jadi istilahnya kayak apa ya, pilihan 1, statement pilihan 1 apa sih di sini, pilihan 2 apa nih statementnya. Nah gitu, jadi maksudnya penggunaan switch ini gitu. Kayak langsung saja biar nggak bingung, kita coba ya contohnya nih. Langsung saja salin ya, function spasi tes underscore fungsi kurung buka x kurung tutup enter, x sama dengan input spasi kurung buka aksen nilai x yang diinginkan, titik 2 aksen kurung tutup titik koma enter, switch x enter case 1 ya, case 1 enter di kurung buka aksen x pilihan ke 1 aksen kurung tutup enter case. Nah di sini case kurung buka, kurung bukanya tuh yang bukan kurung buka biasa ya, jadi kurung bukanya yang ini nih tuh, yang di modul salah ya, yang di modul kan kurung bukanya gini ya, kotak ya. Nah, nanti ini nggak muncul nih. Jadi kalau biar kalian nggak bingung, ikuti yang tutorial saya aja gitu. Jadi karena di modul ada yang error gitu, nggak sesuai. Nah ini pakai kurung bukanya yang gini ya tuh, yang ada apa ya, stripnya di sini. Oke, langsung saja kurung buka 2,3,4 kurung tutup enter di spasi enggak spasi ya. Nah ini kurung buka. Nah ini kurung bukanya yang biasa ya, aksen x pilihan ke 2,3 spasi dulu 3 or itu atau ya, or 4 aksen kurung tutup enter case 5 enter di kurung buka aksen x pilihan ke 5 aksen kurung tutup enter, otherwise enter di kurung buka aksen x tidak termasuk pilihan ke 1, 2, 3, 4 or 5 aksen kurung tutup. Oke, n-nya 2 kali di sini ya. Oke, misalnya sudah buat functionnya, cek kembali ya.
siapa tahu ada yang kurang. Saya sambil ngecek ulang ya. Plus 5, iya betul udah. Otherwise gini, tidak termasuk pilihan ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah betul ini gini. Oke. Nah, ini save langsung ya. Namanya, nah ini terserah mau apa. Kalau apa mau biar nggak pusing, X aja gitu. Pokoknya jangan ada nama save filenya itu sama gitu. X aja mending karena sesuai ini nih X. Nah, oke, save. Misalnya sudah, kita coba X, enter. Oke, nilai X yang diinginkan. Nah, jadi kalian coba. Jadi function di sini tuh apa ya istilahnya? Kalian masukkan angka apa, nanti muncul statement apa gitu. Kayak misalnya di sini kalian masukkan 1. Berarti nanti tulisannya di situ pilihan X pilihan ke 1. Misalnya kalian masukkan di sini angka 4, pasti nanti displaynya ini X pilihan kedua 3, 4. Kalian masukin X 5, nanti munculnya ini. Kalian masukkan selain 1, 2, 3, 4, 5, nanti munculnya ini gitu. Oke, di sini saya coba ya masukkan 4 aja, 4 enter. Nah, tuh. Kalau masukkan 4, berarti dia keluar statementnya X pilihan ke 2, 3, 4. Sesuai function yang kalian tadi buat tuh. Kalian nanti cobanya bebas, boleh 4, boleh 1, boleh 6. Pokoknya harus sesuai. Kalau nggak sesuai, berarti functionnya salah gitu. Misalnya kalian masukkan 6 nanti, ya berarti keluarnya harus ini. X tidak termasuk pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5 karena kalian masukkannya 6. Oke. Mudah kan ya, pasti mudah. Langsung ya, lanjut kita lihat soal selanjutnya yang ini ya, pengulangan tanpa syarat. Perintah-perintah yang berada dalam daerah pengulangan akan diulang sebanyak n kali. Jumlah pengulangan dapat ditentukan dengan menggunakan inisialisasi pada perintahnya. Pengulangan dengan for, bentuk umum. For index sama dengan nilai awal, titik 2 step size, titik 2 nilai akhir, statement n. Oke, biar nggak bingung maksudnya apa, langsung saja ke contohnya. Oke, langsung saja ke contohnya, tambah ya, bikin baru. Nah, langsung for i spasi sama dengan spasi 1.25. Oke, di kurung buka i besar kurung tutup n. Nah, ini cukup seperti ini ya, ikuti. Oke, save, kalian save dengan nama i. Kalau saya mah i, terserah kalian mau apa, mau panjang. Pokoknya kalau panjang nanti kalian ribet lagi di sini ya, karena di command ini tuh kalian input di sini tuh harus sesuai nama save-annya gitu. Jadi biar mudah ya mending simple, tapi apa ya, sesuai sama materi atau pembahasannya. Kayak ini i ya karena ini i kan, nah, jadi i aja. Oke, langsung saya. Oke, nggak usah dipermasalahkan ini. Langsung kita input i, enter. Nah, maka muncul seperti ini ya. Di modul kan nggak ada hasilnya ya, perlu diragukan atau dipusingkan ya, pokoknya ya ini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah, lanjut ya ke selanjutnya, pengulangan bersyarat. Pada pengulangan bersyarat digunakan kondisi sebagai penguji apakah suatu pengulangan dilakukan. Kondisi adalah suatu ekspresi yang bernilai true atau false. Cara pengulangan tersebut dengan menggunakan kata while. Sintak tersebut adalah while condition statement n. Oke, biar kalian gak bingung maksudnya apa, langsung saja ke contoh ya. Karena jujur saya juga pusing kalau apa mengartikan itu apa sih. Biasanya langsung ngerti kalau udah mengaplikasikan contoh. Langsung saja berarti bikin lagi ya di script filenya baru. Lanjut ya, kita lihat modul. Oke, ikuti function spasi while underscore demo enter x spasi sama dengan spasi 9 enter while x lebih besar
iya lebih besar 0, enter X. Oke, bentar ya, karena ini nggak sesuai, kita ulang ya dari sini. Ini kan enter ya, kita tab biar menjorok ke dalam gitu. While X lebih besar 0, enter X sama dengan X spasi 3 titik koma, enter this kurung buka X kurung tutup N ya. Oke, ini kenapa nggak sesuai ya? Oke, kita sejajarkan ya biar sesuai yang di modul. Oke, ntar ini kan kurung tutup ya N. Oke, kita samakan saja ya di modul. Oke, udah seperti ini, udah sama ya. Udah sama, langsung kita save dengan nama terserah ya, kalau saya sih demo. Nah, biar mudah. Oke, save. Oke, jangan dipermasalahkan ini. Lalu kita ketik demo, enter. Oke, maka muncul seperti ini ya. Oke, di modul tidak ada ya. Oke. Nah, pokoknya hasilnya seperti ini, nggak usah, kalian nggak perlu khawatir, pokoknya udah. Oke, misalnya sudah ya, nih kan udah ya, ini kan ini nggak ada salah ya, nggak ada yang error nih. Jadi kalau kalian ada yang error harus ulang dengan perintah clc yang udah dijelaskan di materi sebelumnya. Kalau untuk bab ini misalnya ada ini, nggak apa-apa ya, diamkan saja ya, tapi hanya tulisan ini ya nih. Kalau bukan harus diulang, berarti kalian ada yang error. Nah, misalnya sudah, jadi materi yang ini udah beres ya. Lalu kalian save ya. Nah, nanti kalian save, untuk mengumpulkan di sini kalian harus kalian harus copy paste isi script file dan command window-nya gitu. Biar kalian nggak pusing, gini aja. Jadi gini, kalian screenshot ininya ya, screenshot misalnya ya, abang contohkan, kalian screenshot ini nih, ini yang pertama misalnya dalam posisi luas ini ya, yang pertama kalian screenshot, kontrol copy gambarnya ke Word, pahami ya, kalian perhatikan. Nah, gini. Oke. Oke, ini udah. Lalu di bawahnya baru isi dari command window-nya gitu. Nah, kita buka MATLAB-nya, mana yang tadi jawabannya ini ya. Nah, ini kalian copy paste ke sini. Nah, kalian rapikan kalau bisa ya. Kan kalau di sebelumnya belum ada yang asep, ada yang menjelaskan dirapikan ya. Nah, itu betul, kalian rapikan seperti ini. Oke. Misalnya ini udah betul, spasi bukan, enter ya, enter, lanjut ke yang kedua, kecepatan, kalian screenshot. Nah, ini harus kelihatan semua ya, jangan sampai ketutupan gini, kelihatan semua gitu si scriptnya. Kalian screenshot. Nah, screenshot, kontrol copy ke sini. Nah, gini. Oke ya, kayak kena gini kan, biar bisa digeser, terserah ya, atur-atur pokoknya. Habis yang pertama, yang kedua. Nah, lanjut ke command window-nya juga di copy, yang ini ya, ini. Nah, kontrol copy ke sini ya, ke mana tadi, ntar ini abang contohkan ya. Oke, gini ya, betul. Terus lanjut ya, dan seterusnya ya, sampai ke sini, 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 pokoknya selang-seling aja. Nah, perlu kalian ingat nih, ada 7 ya, scriptnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sesuai yang di modul ada 7 contoh. Oke, jadi ininya ada 7, ininya juga ada 7, command window-nya selang-seling ya. Habis script filenya
hasilnya habis ini, habis script filenya, command window-nya, nah begitu seterusnya sampai ke 7. Lalu terakhir screen layar ya. Udah tahu ya, udah dijelaskan sebelumnya. Jadi biar kami itu percaya gitu kalian mengerjakan sendiri di rumah gitu. Tidak copy paste gitu. Oke, kalau udah misalnya udah oke. Misalnya ada yang bingung bisa kalian tanyakan di grup atau boleh nanya ke Slack-nya. Kalian PC persona boleh, di grup boleh. Intinya kalian kerjakan semaksimal mungkin. Yang perlu kalian ingat, misalnya kalian udah kerjakan setiap latihan itu apa, kalian hafalin apa sih maksudnya. Jangan cuma saling kerjakan, karena ini tuh bekal buat kalian gitu, bisa untuk mengerjakan uap nanti. Jadi kalian ingat, oh nah kalau disuruhnya gini, oh dengan cara seperti ini gitu. Oke. Paling cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Eh, Semangat dalam mengerjakannya. Masih ada 2 pertemuan lagi ya, pertemuan 5 dan 6. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya sebagai asal pelatih pemanasan numerik. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan keempat ya, mengenai pemrograman pada MATLAB. Sebelum dimulai, kalian simak dengan baik dan siapin MATLAB-nya sama modulnya ya, biar kalian mudah dalam mengerjakan dan memahami materi yang akan saya bahas. Baik, langsung saja. Kalian buka modulnya sama MATLAB-nya. Oke, yang pertama kalian buka dulu MATLAB-nya. Sebelum dimulai, kalian ada baiknya bersihkan dulu command history-nya dari history yang sudah ada kemarin. Jadi caranya cukup mudah. Kalian klik command history, klik panah ini, terus clear command history, terus yes. Nah, ini command window-nya udah bersih, command history juga bersih. Kalau udah seperti ini, langsung saja kita ke pembahasan ya. Oke, yang pertama, M-file mengandung kode komputer, memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Ada 2 jenis M-file, yaitu script file dan function file. Script file itu tanpa argumen, nilai yang kita tulis pada M-file tidak dapat kita tuliskan pada command window. Contoh, mencari ulas segitiga A sekian, T sekian. Oke, langsung saja biar kalian gak bingung, buka MATLAB-nya. Jadi kan ini script file ya. Jadi script file itu yang mana? Script file itu yang ini. Jadi kalian disuruh buat script file dengan cara langsung saja klik new script. Oke, di sini udah muncul ya kolom script filenya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, ada script filenya, ada command window, ada history. Nah, langsung kita buka modulnya. Nah, script file ini, nah kita lihat contoh di sini mencari ulas segitiga. Jadi untuk latihan 7 ini kalian cukup menyalin yang ada tulisan contoh. Nah, langsung saja ini contoh yang pertama, mencari ulas segitiga. Nah, kalian tulis nih, yang kalian tulis cukup yang ininya saja, A sama dengan 10. Nah, langsung saja A sama dengan 10. Terus jangan lupa spasi, A sama spasi, terus spasi, lalu titik koma, spasi, T spasi sama dengan spasi 6, titik koma, enter, L besar sama dengan spasi sama dengan A kali T. Ini jangan lupa spasi, A kali T bagi 2. Terus jika sudah, kalian lihat modulnya. Jika sudah dibuat seperti ini, save file tersebut dengan nama luas.m, kemudian kembali ke command window. Nah, jadi kalian save dengan nama save filenya luas saja, jangan ada titik m nya. Langsung saja biar nggak bingung. Gimana cara nge-save script file ini? Kalian cukup Ctrl S, lalu
sebelum di save kalian buat dulu foldernya, folder script filenya. Untuk foldernya bebas mau di mana, cuman kalau saya di D. Nah sebelum itu kalian buat dulu foldernya. Kalau saya nama foldernya script file bab script bab 4. Nah udah gini enter. Nah lalu kalian save nya di dalam folder ini. Nah sebentar, iya udah terbuka. Nah nama save filenya luas, nah cukup luas ya, jadi nggak perlu ada ini mana tadi titik M ini, jadi cukup luas saja lalu save. Nah dibuka modulnya. Nah kemudian kembali ke command window lalu ketik luas. Nah sebelum kalian ketik luas di sini kalian posisikan folder yang tadi ada di sini biar kebaca sama si command window si script filenya ini. Kalau kalian nggak munculkan di sini nggak akan muncul gitu, error. Nah gimana cara memunculkannya? Kalian ketik ini, klik ini, bukan, klik yang ini ya, hijau ini, lalu cari folder yang tadi kan saya simpen di D, cari nama foldernya script 4. Nah ini select folder. Nah udah seperti ini, ada yang kita save tadi kan ya nih, luas M. Nah, setelah udah posisi seperti ini baru kalian ketik di command window-nya luas, enter. Nah maka muncullah L nya 30 luasnya. Cek ke modulnya betul atau tidak. Nah betul ya, kalau udah betul lanjut. Nah kalau udah seperti ini udah diamkan, lanjut ke selanjutnya function file. Kita dapat menuliskan argumen sendiri. Untuk memulainya kita harus menuliskan kata function di awal program. Contoh, nah biar nggak bingung langsung saja kita coba. Nah di sini kalian bikin di script file lagi, bikin functionnya di script file. Gimana cara buatnya? Yang tadi diamkan, lalu kalian klik tambah. Nah kalian buat baru di sini. Jadi ini jangan dihapus ya yang sebelumnya. Buat di sini. Nah kita lihat. Nah contoh mencari kecepatan. Nah ini nggak perlu disalin ya. Jadi yang disalin tuh ininya. Nah kayak tadi kan ini contoh. Nah ininya mah nggak usah. Ininya aja langsung. Nah langsung saja kalian ikuti. Ini kan function kecepatan sama dengan nah kalian langsung tulis seperti itu, function kecepatan sama dengan catch, enter, terus persen catch kurung buka kurung tutup, enter lagi, persen input titik 2 spasi tertera pada komen window. Oke lanjut, spasi lagi, persen output, enter, persen lagi, V sama dengan kecepatan spasi kurung buka meter per second. Ini satuannya ya maksudnya. Udah gini enter, lalu S sama dengan input kurung buka aksen jarak spasi kurung buka M kurung tutup spasi titik 2, terus kayak gini ya. Jadi tadi habis M kurung tutup nggak perlu spasi, titik 2 aksen kurung tutup titik koma, enter, lalu ke T sama dengan input kurung buka aksen waktu spasi kurung buka S kurung tutup titik 2 aksen kurung tutup titik koma, enter. Di situ display ya artinya. Jadi maksudnya ditampilkannya apa sih nanti di command window. Nah di sini jadi di kurung buka aksen kecepatan
spasi kurung buka M per S kurung tutup titik 2 aksen kurung tutup titik koma enter dis kurung buka S per T kurung tutup. Oke. Nah, misalnya ini udah sama kayak yang di modul ya, kalian ikuti ini. Kalian cek ulang ya, jangan sampai ada yang salah. Misalnya kalian di modul apa? Udah seperti di modul bingung atau salah, coba kalian lihat saja yang dari saya rekam ini. Karena ini saya udah coba dan muncul hasilnya. Udah seperti ini, lalu kita lihat lagi modulnya. Nah, save dengan nama file catch. Nah, lalu panggil di command window. Nah, ini juga sama, save-nya catch ya, jangan pakai titik M. Oke, langsung saja kita save dengan posisi seperti ini, lalu Ctrl S. Nah, ini udah di dalam folder tadi ya, tuh catch. Nah, nama filenya catch, save. Oke, kalau udah langsung kita munculkan ya dengan ketik catch enter. Nah, disuruh masukin jaraknya kan. Nah, kalian lihat modulnya, masukkan nilai jarak 100. Nah, masukin 100 enter. Waktunya berapa? Masukkan lama waktunya 20 ya, kita masukkan 20 enter, maka kecepatannya didapat 5. Jadi sudah terbayangkan maksudnya apa sih script file ini. Jadi kayak apa ya istilahnya, program gitu. Jadi di sini ada rumus-rumusnya, di sini command itu tuh tinggal apa ya, intinya kalian input lalu outputnya apa gitu. Jadi itu maksudnya pada bab ini tuh. Oke, itu udah segitu ya penjelasan untuk yang kecepatan tadi. Dilanjut ke selanjutnya, buka modulnya. Nah, input output, masukkan input. Untuk mengatur masukan secara interaktif dengan menggunakan perintah input. Perintah tersebut adalah variabel, yaitu tempat untuk menampung masukan yang diketikkan oleh keyboard. Keluaran atau output. Pada MATLAB, prosedur yang digunakan untuk keluaran adalah disp. Nah, betul kan? Jadi di sini nanti displaynya itu apa sih di output itu, munculnya apa gitu maksudnya. Oke, perintahnya bisa berupa konstanta, variabel maupun ekspresi. Nah, langsung contoh. Nah, biar nggak bingung, langsung saja kalian buat di script filenya. Nah, ini kan tadi udah ya. Nah, kalian tambah, bikin function baru. Oke, langsung saja tulis, ikutin seperti di modul. Function selamat underscore datang sama dengan selamat. Oke, enter. Persen nama, persen lagi dan lagi persen ya, persen name, lalu enter, lalu di nah kurung buka halo selamat datang. Nah, sebenarnya ini untuk display itu bebas ya, mau huruf besar atau enggak. Yang penting ada aksen. Jadi aksen di sini apa sih tanda munculnya tuh apa ntar. Nah, ini ada aksen. Nah, jadi ntar munculnya ini doang nih. Aksen itu cuman sebagai tanda bahwa nanti di display itu, di command itu munculnya apa ya ini. Nah, udah gini, kurung tutup, enter, nama, spasi sama dengan input. Nah, di sini kalian nanti input nih maksudnya. Input, kurung buka, aksen, nama, titik 2, aksen, koma, aksen. Nah, di sini harus itu ya, jangan sampai ada kurang satu simbol, karena nanti nggak akan muncul gitu, atau error kalau kalian nggak lengkap simbolnya. Udah seperti ini, sama enter, name ya, name, spasi sama dengan input, spasi kurung buka, aksen, name, terus spasi titik 2. Oke, di sini nggak terserah ya nih, ikuti saja kayak yang tadi, jadi nggak perlu spasi ya karena tadi ini gini. Nah, gitu. Terus lanjut, terus aksen, oke, kurung tutup, titik koma, enter,
lalu N untuk mengakhiri. Nah, cukup sekali N-nya. Udah seperti ini. Kalian cek dulu ya, seperti yang di modul udah sama atau belum, biar antisipasi gitu, biar nggak error nanti di command window-nya. Terus udah sama, langsung saja kita save nih, Ctrl save. Namanya apa? Ntar kita cek di modul. Nah, kita save-nya di sini bebas nih mau apa. Yang penting nanti kalian begitu kasih perintah di command window-nya sama gitu kayak nama save-nya. Langsung kita save ya. Selamat ya. Saya namainnya selamat. Oke, save saja langsung. Maka di sini kita ketik selamat. Nah, muncul halo selamat datang. Nama ketik saja nama kalian. Misalnya misalnya Paulus. Jangan, misalnya Jack Hammer. Nah, oke, enter, name, langsung masukin misalnya ini NIM kalian ya, masukkan saja ya, cuman ini misalkan nanti nama kalian, NIM juga NIM kalian, langsung enter. Nah, udah, jadi hasilnya cuman kayak gini ya. Nah, jadi untuk yang ini function seperti ini ya kayak gini doang gitu hasilnya. Oke, sudah paham mungkin ya. Langsung lanjut ke selanjutnya, ke struktur pemrograman. Struktur pemrograman adalah program sederhana dari semua M-file dengan perintah secara berurutan. Dikerjakan baris demi baris, mulai dari baris paling atas sampai baris paling bawah. Program tersebut terdiri dari decision dan loops. Oke, ini tabel 4.1 operator pada MATLAB. Jadi kalian cukup perhatikan ya, jadi operator kalau simbolnya seperti ini artinya seperti ini gitu keterangannya. Kalau ini tidak sama dengan ini berarti kurang dari atau lebih kecil dari ini, seperti itu dan seterusnya. Lanjut ke selanjutnya, penggunaan if, else, and else if. Sebuah program seringkali harus dapat memilih pernyataan mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi logika. If kondisi, statement kurung buka ekspresi logika jika kondisi terpenuhi. Else, statementnya apa? Ekspresi logika jika kondisi tidak terpenuhi. N. Nah, contoh, biar kalian mengerti apa maksudnya ini sih. Nah, biasanya biar mudah mengerti ya langsung saja kita coba contohnya gitu. Oke, langsung saja tambah ya, tambah, kita ikuti seperti yang di modul. Function perbandingan bilangan sama dengan bil. Oke, enter, kita salin seperti di modul, persen bil titik 2 bilangan yang akan dibandingkan, enter, persen input titik 2 enter, persen bil spasi sama dengan spasi bilangan yang diinginkan, enter, persen output spasi titik 2 enter, spasi persen ditampilkan pada command window, enter, bil spasi sama dengan spasi input kurung buka aksen harga bilangan aksen titik 2 aksen kurung tutup titik koma, enter, if spasi bil spasi lebih besar sama dengan spasi 0, enter, disp kurung buka bilangan positif aksen kurung tutup, enter, LC
bill lebih kecil sama dengan spasi enter, spasi 0 ya, terus enter, this kurung buka aksen bilangan negatif, aksen kurung tutup, enter, n untuk mengakhiri. Oke, jika sudah kalian cek ulang ya, pokoknya functionnya tuh harus sesuai di modul. Misalnya di modul apa tidak sama kayak di modul ya, misalnya nah di sini nanti di modul kalian tuh ada yang sedikit keliru gitu atau sedikit salah. Jadi di sini ada nih, nanti di sini salah nih, kalian kalau misalnya kalian udah mengikuti ini salah, kalian ikuti aja yang saya ini. Di sini tuh yang saya contohkan tuh yang benarnya ya. Nih. Jadi kalau kayak gini tuh pasti muncul ntar. Oke, saya cek dulu ya, udah sesuai atau tidak. Ini benar. Oke, jika sudah, maka kita save ya. Kita save dengan nama bill. Oke, save. Lalu kita di sini bill masukkan di command window harga bilangan. Nah, kita masukkan coba. Nah, di sini bebas. Jadi di sini tuh kalian cuman menguji apa betul function yang kalian buat. Misalnya kalian masukkan 1. Jadi kalau misalnya kalian masukkan 1 karena di atas 0, pasti gini nanti munculnya bilang positif. Kalau kalian masukkan min 2 misalnya, nanti tulisannya bilangan negatif. Jadi si function ini kayak mengartikan gitu dari harga bilangan yang kita masukkan. Coba 3 ya. Nah, tuh 3 tuh dia langsung baca bilangan positif. Kenapa? Karena kita sudah buat di functionnya bahwa bilangan input yang lebih besar dari 0 dia memunculkan atau displaynya bilangan positif. Untuk di sini kalian bebas nanti mau masukkan 3 atau min 1. Biar nggak bingung, langsung saja ikut yang kayak saya aja lah, biar kalian yakin gitu. Oke, dirasa sudah betul, langsung saja lanjut ya. Nah, selanjutnya mana di sini? Oke, ini ya selanjutnya. Nah, lanjut ke penggunaan switch. Oke, ke script file lagi ya, tambahkan lagi. Oke, sama langsung saja salin ya. Oke, bentar, saya jelaskan dulu sedikit. Penggunaan switch merupakan struktur kontrol pemilihan alternatif di mana dapat dipilih salah satu pelaksanaan di antara sejumlah pernyataan atau sejumlah alternatif yang disajikan. Bentuk syaratnya sebagai berikut. Switch ekspresi case ekspresi 1 statement 1, case ekspresi 2 statement 2, bla bla bla, otherwise statement n. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi kayak misalnya gini, ini tuh case ekspresi 1 tuh jadi istilahnya kayak apa ya, pilihan 1, statement pilihan 1 apa sih di sini, pilihan 2 apa nih statementnya. Nah gitu, jadi maksudnya penggunaan switch ini gitu. Kayak langsung saja biar nggak bingung, kita coba ya contohnya nih. Langsung saja salin ya, function spasi tes underscore fungsi kurung buka x kurung tutup enter, x sama dengan input spasi kurung buka aksen nilai x yang diinginkan, titik 2 aksen kurung tutup titik koma enter, switch x enter case 1 ya, case 1 enter di kurung buka aksen x pilihan ke 1 aksen kurung tutup enter case. Nah di sini case kurung bukanya tuh yang bukan kurung buka biasa ya, jadi kurung bukanya yang ini nih tuh, yang di modul salah ya. Yang di modul kan kurung bukanya gini ya, kotak ya. Nah, nanti ini nggak muncul nih.
Jadi kalau biar kalian gak bingung, ikuti yang tutorial saya aja gitu. Jadi karena di modul ada yang error gitu, nggak sesuai. Nah ini pakai kurung bukanya yang gini ya, tuh yang ada apa ya, stripnya di sini. Oke, langsung saja kurung buka 2,3,4 kurung tutup, enter, di spasi, nggak spasi ya. Nah ini kurung buka. Nah ini kurung bukanya yang biasa ya. Aksen X pilihan ke 2,3, spasi dulu 3 or itu atau ya, or 4 aksen kurung tutup, enter, cash 5, enter, di kurung buka aksen X pilihan ke 5, aksen kurung tutup, enter, otherwise, enter, di kurung buka aksen X tidak termasuk pilihan ke 1, 2, 3, 4 or 5 aksen kurung tutup. Oke, n-nya 2 kali di sini ya. Oke, misalnya sudah buat functionnya, cek kembali ya. Siapa tahu ada yang kurang, saya sambil ngecek ulang ya. Plus 5, iya betul udah. Otherwise gini, tidak termasuk pilihan ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah betul ini gini. Oke, nah ini save langsung ya namanya. Nah ini terserah mau apa, kalau apa mau biar nggak pusing, X aja gitu. Pokoknya jangan ada nama save filenya itu sama gitu, X aja mending karena sesuai ini nih X. Nah oke, save. Misalnya sudah, kita coba X, enter. Oke, nilai X yang diinginkan. Nah jadi kalian coba, jadi function di sini tuh apa ya istilahnya, kalian masukkan angka apa, nanti muncul statement apa gitu. Kayak misalnya di sini kalian masukkan 1, berarti nanti tulisannya di situ pilihan X pilihan ke 1. Misalnya kalian masukkan di sini angka 4, pasti nanti displaynya ini X pilihan kedua 3, 4. Kalian masukin X 5, nanti munculnya ini. Kalian masukkan selain 1, 2, 3, 4, 5, nanti munculnya ini gitu. Oke, di sini saya coba ya masukkan 4 aja, 4, enter. Nah tuh, kalau masukkan 4, berarti dia keluar statementnya X pilihan ke 2, 3, 4 sesuai function yang kalian tadi buat tuh. Kalian nanti cobanya bebas, boleh 4, boleh 1, boleh 6, pokoknya harus sesuai. Kalau nggak sesuai berarti functionnya salah gitu. Misalnya kalian masukkan 6, nanti ya berarti keluarnya harus ini X tidak termasuk pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5 karena kalian masukkannya 6. Oke, mudah kan ya, pasti mudah. Langsung ya, lanjut kita lihat soal selanjutnya yang ini ya, pengulangan tanpa syarat. Perintah-perintah yang berada dalam daerah pengulangan akan diulang sebanyak n kali. Jumlah pengulangan dapat ditentukan dengan menggunakan inisialisasi pada perintahnya. Pengulangan dengan for, bentuk umum. For index sama dengan nilai awal, titik 2 step size, titik 2 nilai akhir, statement n. Oke, biar nggak bingung maksudnya apa, langsung saja ke contohnya. Oke, langsung saja ke contohnya, tambah ya, bikin baru. Nah langsung for i spasi sama dengan spasi 1.25. Oke, di kurung buka i besar kurung tutup n. Nah ini cukup seperti ini ya, ikuti. Oke, save, kalian save dengan nama i. Kalau saya mah i, terserah kalian mau apa, mau panjang. Pokoknya kalau panjang nanti kalian ribet lagi di sini ya, karena di command ini tuh kalian input di sini tuh harus sesuai nama save-nya gitu. Jadi biar mudah ya mending simple, tapi apa ya, sesuai sama materi atau pembahasannya. Kayak ini i ya karena ini i kan, nah, jadi i aja. Oke, langsung save.
Oke, nggak usah dipermasalahkan ini. Langsung kita input enter. Nah, maka muncul seperti ini ya. Di modul kan nggak ada hasilnya ya, perlu diragukan atau dipusingkan ya, pokoknya ya ini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah lanjut ya ke selanjutnya, pengulangan bersyarat. Pada pengulangan bersyarat digunakan kondisi sebagai penguji apakah suatu pengulangan dilakukan. Kondisi adalah suatu ekspresi yang bernilai true atau false. Cara pengulangan tersebut dengan menggunakan kata while. Sintak tersebut adalah while condition statement and. Oke, biar kalian gak bingung maksudnya apa, langsung saja ke contoh ya. Karena jujur saya juga pusing kalau apa mengartikan itu apa sih. Biasanya langsung ngerti kalau udah mengaplikasikan contoh. Langsung saja berarti bikin lagi ya di script filenya baru. Lanjut ya, kita lihat modul. Oke, ikuti function spasi while underscore demo enter x spasi sama dengan spasi 9 enter while x lebih besar lebih besar 0 enter x. Oke, bentar ya, karena ini nggak sesuai, kita ulang ya dari sini. Ini kan enter ya, kita tab biar ke menjorok ke dalam gitu. While x lebih besar 0 enter x sama dengan x spasi 3 titik koma enter this kurung buka x kurung tutup n ya. Oke, ini kenapa nggak sesuai ya? Kita sejajarkan ya biar sesuai yang di modul. Oke, bentar, ini kan kurung tutup ya n. Oke, kita samakan saja ya di modul. Oke, udah seperti ini, udah sama ya. Udah sama, langsung kita save dengan nama terserah ya, kalau saya sih demo. Nah, biar mudah. Oke, save. Oke, jangan dipermasalahkan ini. Lalu kita ketik demo enter. Oke, maka muncul seperti ini ya. Oke, di modul tidak ada ya. Nah, pokoknya hasilnya seperti ini, nggak usah, kalian nggak perlu khawatir, pokoknya udah. Oke, misalnya sudah ya, nih kan udah ya, ini kan ini nggak ada salah ya, nggak ada yang error nih. Jadi kalau kalian ada yang error harus ulang dengan perintah clc yang udah dijelaskan di materi sebelumnya. Kalau untuk bab ini misalnya ada ini, nggak apa-apa ya, diamkan saja ya, tapi hanya tulisan ini ya nih. Kalau bukan harus diulang, berarti kalian ada yang error. Nah, misalnya sudah, nanti materi yang ini udah beres ya. Lalu kalian save ya. Nah, nanti kalian save, untuk mengumpulkan di sini kalian harus kalian harus copy paste isi script file dan command window-nya gitu. Biar kalian gak pusing, gini aja. Jadi gini, kalian screenshot ininya ya, screenshot misalnya ya, abang contohkan, kalian screenshot ini nih, ini yang pertama misalnya dalam posisi luas ini ya, yang pertama kalian screenshot, kontrol copy gambarnya ke Word, pahami ya, kalian perhatikan gini. Oke, ini udah. Lalu di bawahnya baru isi dari command window-nya gitu.
Nah, kita buka MATLAB-nya. Mana yang tadi jawabannya ini ya. Nah, ini kalian copy paste ke sini. Nah, kalian rapikan kalau bisa ya. Kan kalau di sebelumnya belum ada yang asep, ada yang menjelaskan dirapikan ya. Nah, itu betul, kalian rapikan seperti ini. Oke. Misalnya ini udah betul, spasi bukan, enter ya, enter, lanjut ke yang kedua, kecepatan, kalian screenshot. Nah, ini harus kelihatan semua ya, jangan sampai ketutupan gini, kelihatan semua gitu si scriptnya. Kalian screenshot. Nah, screenshot, kontrol copy ke sini. Nah, gini. Oke ya, kayak kena gini kan, biar bisa digeser, terserah ya, atur-atur pokoknya. Habis yang pertama, yang kedua. Nah, lanjut ke command window-nya juga di copy yang ini ya, ini. Nah, kontrol copy ke sini ya, ke mana tadi. Ntar ini abang contohkan ya. Oke, gini ya, betul. Terus lanjut ya, dan seterusnya ya sampai ke sini, 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 sini. Pokoknya selang-seling aja. Nah, perlu kalian ingat nih, ada 7 ya. Scriptnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai yang di modul, ada 7 contoh. Oke, jadi ininya ada 7, ininya juga ada 7, komponennya. Selang-seling ya, habis script filenya, hasilnya habis ini, habis script filenya, command window-nya. Nah, begitu seterusnya sampai ke 7. Lalu terakhir screen layar ya. Udah tahu ya, udah dijelaskan sebelumnya. Jadi biar kami tuh percaya gitu, kalian mengerjakan sendiri di rumah gitu. Tidak copy paste gitu. Oke. Kalau udah misalnya udah, oke. Misalnya ada yang bingung, bisa kalian tanyakan di grup, atau boleh nanya ke asepnya. Kalian PC persona boleh, di grup boleh. Intinya kalian kerjakan semaksimal mungkin. Yang perlu kalian ingat, misalnya kalian udah kerjakan setiap latihan itu apa, kalian hafalin apa sih maksudnya. Jangan cuma salin kerjakan, karena ini tuh bekal buat kalian gitu, bisa untuk mengerjakan uap nanti. Jadi kalian ingat, oh nah kalau disuruhnya gini, oh dengan cara seperti ini gitu. Oke. Paling cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Semangat dalam mengerjakannya. Masih ada 2 pertemuan lagi ya, pertemuan 5 dan 6. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.